dilakukan oleh Ustadz Aagib, jagalah hati, Ustaz. Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Betul, Ustaz? Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari yang berbahagia ini, kami sekarang berada di tempat Ustadz Sulaiman Umar. Baik, dengan kita sore hari ini adalah tentang masalah menjaga hati dan hawa nafsu. Ada seperti yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Ustadz Aagib, jagalah hati, Ustaz. Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Betul, Ustaz? Ya. Jadi bagaimana maksudnya? Ada enggak kesimpulan menurut Ustaz bagaimana hati itu sebenarnya? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami sapa para YouTuber dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, terkait masalah apa itu hati. Ya, hati. Ya. Hati adalah segumpal daging, seonggok daging yang ada di dalam dada manusia. Maka dia disebut dengan wahya qalbun, yakni adalah hati. Hati itu adalah raja. Raja. Adapun Perdana Menteri adalah anggotanya. Tangan, mata, telinga itu adalah anggotanya. Jadi hati adalah segumpal daging yang ada di dalam dada manusia, dan dia adalah merupakan tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak hubungannya hati ini dengan hawa nafsu? Ya. Sebelum Ustadz menerangkan hawa nafsu itu, kita bahas dulu masalah hawa nafsu ini. Ada berapa buah hawa nafsu? Ya. Silakan, berapa macam? Nafsu ini dibagi dalam 3 sifat. 3 sifat. Ya. Yang pertama ada yang kita kenal dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Baik. Yang baik. Ya. Yang kedua ada nafsu amarah bisu. Amarah. Apakah itu amarah itu dengan marah? Iya, marah. Ini kebalikan lawan daripada nafsu mutmainnah. Oh iya. Yang ketiga ada nafsu lawamah. Atau disebut dengan nafsu yang tercela. Tercela. Nah, ini pembagian atau sifat nafsu. Ya. Kemudian nafsu yang pertama tadi mutmainnah ini apa contohnya? Ya. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah, dia rindu seperti berzikir, dia rindu akan Allah. Ya. Ini salah satu termasuk orang yang memiliki artinya dia mengajak kebaikan. Ya. Nafsu ini sama kita artikan dengan jiwa. Jadi jiwa mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat. Kemudian yang kedua, Ustaz, nafsu amarah. Ada contoh, Ustaz? Ya. Nafsu amarah kebalikan daripada nafsu atau jiwa yang tenang. Jadi kalau tadi nafsu mutmainnah kita sebut jiwa yang tenang. Ya. Kalau nafsu amarah ini jiwa yang selalu dikendalikan oleh nafsunya. Jadi artinya apa kata nafsunya diperturutnya. Ada orang mengatakan sama kita, jangan berturutkan nafsunya. Iya. Begitu, Ustaz? Iya, betul. Jangan menurutkan hawa nafsu. Iya. Jangan bertuhan kepada nafsumu. Nanti jangan bertuhan. Ustaz, ya? Iya. Jadi nafsu amarah ini nafsu yang mengendalikan diri dia. Nafsu itu yang mengendalikan diri.
Banyaklah contoh saja. Banyak itu, amarah, emosional. Karena nafsu itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu kita sebut dengan keinginan, emosional, Ya. yang ada di dalam diri manusia. Ya. Yang ketiga nafsu. Yang ketiga nafsu Lawamah. Nafsu yang jelek saja. Yang jelek yang atau buruk, tercela. Ya. Ada tak contohnya kira-kira? Ya, nafsu lawamah ini terkadang iri itu termasuk nggak, Ustaz? Di situ, Ustaz. Nanti masuk dia pada hati dia. Oh, pada hati. Iya. Oh. Ada korelasi nanti. Korelasinya. Ya. Jadi bagaimana Jadi yang nafsu nomor 3? lawamah ini nafsu yang tercela. Ya. Terkadang nafsu ini merasa dia bersalah. Oh, merasa bersalah. Iya. Jadi kalau mereka merasa bersalah, bagaimana dia cara mengembalikan, Ustaz? Iya. Jadi beda dia dengan nafsu amarah ini. Kalau nafsu amarah, dia mengikuti nafsunya. Kalau nafsu lawamah, dia masih bisa mengontrol. Terkadang dia bisa baik, terkadang dia bisa buruk. Itu saja. Tapi yang lebih baik adalah nafsu mutmainnah. Nafsu seperti jiwa yang dikatakan ayat tadi. Ayat yang baru kita baca. Iya. Begini, Ustaz. Dulu di zaman para sahabat, ada enggak berapa contoh nafsu ini, Ustaz? Salah satu contoh yang 3 buah nafsu ini, yang Ustaz katakan tadi, contohnya ada enggak para nabi? Kira-kira? Iya. Kita ini memang Allah berikan nafsu. Jadi baik itu para rasul, para anbiya, tabi'in, sahabat. Ada nafsu, Ustaz? Ada. Semua kita ini ada punya nafsu. Pasti itu, Ustaz. Pasti. Kita mau misalnya contoh mau beli Honda. Berarti nafsu keinginan dia ingin beli Honda. Ya. Jadi nafsu ini ada. Cuma di sini bedanya. Bedanya dia sampai kepada nafsu mutmainnah. Kan seperti yang contoh. Inilah kita beri contoh. Iya. Dulu ada orang berkata kepada Rasulullah. Nampak dia di sini, Ustaz. Di tikar, gambar bayangan tikar itu di punggung atau pundak Rasulullah itu. Iya. Jadi orang-orang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau wahai Rasulullah tidak beli yang baru atau alas yang bagus?" Iya. Ini orang yang seperti ini kemana nih perginya nih? Iya. Menyuruh orang beli ini. Nanti jawab Rasulullah, bukan saya tidak bisa, bukan saya tidak mampu beli, takut saya besok tertidur situ lupa sholat berjamaah. Jadi ini kemana perginya tak nafsu ini? Kalau menurut orang, kemudian orang mengatakan begini, dan seperti tadi. Jadi kalau dibawa dia kepada nafsu, itu dia sebenarnya sudah sampai kepada mutmainnah, tenang jiwanya. Mau yang sederhana, mau yang sederhana dia tidak pandang bulu. Nah, beda dengan nafsu lawamah. Nafsu amarah tadi. Iya, nafsu amarah. Kalau nafsu amarah itu diperturutkan. Nampak orang beli 1 buah Honda, diperturutkan. Dia mau juga. Nampak 2 mau 3. Bagaimana pula ini? Lain, saya tanya. Nanti jangan tersinggung saja. Usaha lain. Misalnya kalau menurutkan hawa nafsu ini, kalau sampai istrinya 4. Bagaimana, Ustaz? Apakah itu nafsu atau memang amarah atau nafsu yang 3 ini? Ada orang memperturutkan ya kan? Orang misal 1, nampak dia 1 istrinya, dia nikah. Nampak 2, dia mau 2. Nampak 3, mau 3. Akhirnya dia saking apanya supaya dia menang 4 istrinya. Bagaimana nafsu yang di sini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini masalah ini memang itu adalah merupakan nafsu, tapi bukan nafsu birahi. Bukan nafsu birahi. Bukan kalau nafsu juga, Ustaz. Iya, nafsu. Karena dia berkeinginan, Ustaz. Iya, keinginan, tapi keinginan dia bukan pada puncak birahi dia. Bukan pada puncak. Itu jadi bisa kepada kita mana kita masukkan? Itu masuk dia kepada apa ini tadi? Mutmainnah dia. Artinya dia bisa mengontrol. Dia bisa mengikuti apa yang ayat Al-Quran jelaskan sebagaimana yang dulu MC pernah baca itu pankihu ma tobalakum minan nisa'i
Al-Baqarah Ustaz, Iya. ayat 3. Anisa. Anisa Bukan ayat 3 Anisa, ya. ya. Jadi kalau Mohon maaf, orang Anisa ayat 3. punya istri lebih 1, 2, 3, 4, maka kita pandang itu bukan masuk daripada nafsu birahi. Nah, Tapi adalah tapi dia masuk pada nafsu mutmainnah dia. oh begitu. Ya. Kemudian ini terakhir saja. Ya. Kira-kira Ustaz, menurut Ustaz, Mm-mm. di antara nafsu yang 3 tadi Ustaz, Iya. kan yang baik nomor 1 Ustaz. Ya. Kalau seandainya 3, yang 2, 3 ini ada teman kita seperti itu, bagaimana cara kita Ustaz? Supaya dia jangan mengikuti. Ya. Ada enggak kriteria untuk itu? Memang kita ini ketiga-tiganya ada dalam diri kita. Ya, pasti Ustaz. Pasti. Ya. Yang sulitnya ini untuk mendapatkan tingkat yang pertama ini. Oh ya, nomor 1 mutmainnah. Ya, mutmainnah. Nafsu ini. mutmainnah. Ya. Kenapa? Karena hari ini mungkin kita mutmainnah. Ya. Tak ada duit kita tenang aja. Ya, paling-paling 2 hari saya sanggup Ustaz. Hari ketiga, hari ketiga mulai cemerut. Iya. Mulai risau. Apa sama siapa kita marah? Iya. Tahu itu, Ustaz? Iya. Jadi 1, 2, 3 itu ada di dalam Ada, diri Ustaz. kita. Setiap orang pasti ada yang ada. 3-3. Iya. Terkadang dia pindah ke 2. Nomor 2. Terkadang dia naik ke atas. Iya. Terkadang dia loncat ke nomor 3. Lawamah itu. Lawamah. Lawamah ini boleh nak kita katakan nafsunya rakus? Belum sampai dia. Masalah begini. Oh, lawamah itu. Lawamah ini dia bisa membenah Ustaz, ya? Iya, dia bisa terkadang dia baik, terkadang dia masuk terkadang menjurus dia kepada keburukan. Tapi dia tidak selamanya. Kalau bisa amarah dia memperbaiki dirinya. Iya, kalau amarah ini nafsunya itu semuanya dipeturutkan. Iya, dipeturutnya. Berarti Jadi, nafsunya tidak bisa sama dengan nafsu yang mengendalikan. Itu yang paling parah. Itu yang paling parah. Parah itu. Ada zaman sekarang Ustaz. Ada. La ilaha illallah. Kalau ada besok nampak orang ondanya 5 di rumah itu. Jangan kita percaya dulu nafsunya itu Ustaz. Iya. Boleh jadi. Mungkin di rumah tuh anaknya 5. Iya. Anaknya beda-beda sekolah. Satu SMP, satu SD, satu MTS. TK mungkin ya. TK nggak mungkin pakai sepeda. Ya kalau itu Ustaz, diantar oleh mak atau ayahnya. Iya. Tapi kalau yang 2 itu mungkin jauh, sekolahnya jauh Batu. Kamu itu Ustaz? Iya. Jadi nafsu ini kita tengok dulu kondisinya. Iya. Bagaimana nafsu kita katakan yang 3 ini tadi Ustaz ya? Iya. Baru dikatakan yang 3 apabila sudah menjerumus. Iya. Jadi ada kita komentar Ustaz yang terakhir Ustaz? Kita korelasikan dengan hati. Ya. Bagaimana letak nafsu dengan hati? Iya. Yang pertama sekali yang dihantam nafsu ini dia dari anggota tubuh kita ini adalah hati kita. Hati kita. Hati Ya. itu dihantamnya itu supaya hati kita jauh. Jadi persamaan dia nafsu 3 sifat dia. Hati juga ada 3. Ya. Ada hati lembut, ada hati keras, ada hati sakit. Ya. Jadi mutmainnah masuk dia pada hati yang lembut. Ya. Amarah itu masuk pada hati yang keras. Lawamah ini masuk pada hati yang sakit. Yang sakit. Nah, itu yang sakit ini yang terakhir bisa kita perbaiki. Bisa kita perbaiki. Ya. Dengan bagaimana cara? Sholat berjamaah. Selesai urusan. Karena masjid itu tempat menenangkan diri. Cobalah, coba percaya aja lah. Kalau ada masalah Anda di rumah, pergilah ke masjid, sholat berjamaah. Tapi ingat ya berjamaah. Ada orang sholat di masjid itu sendirian, Ustaz. Dah, saya sholat berjamaah. Oke kan? Itu saja. Kesimpulan Ustaz, ada Ustaz lagi? Udah saya simpulkan tadi. Dari saya simpulan sedikit saja. Ya. Jadi seperti lagu yang dikatakan Ustaz Aagim itu tadi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Artinya, hati itu kalau sudah dinodai, Ustaz, semua jelek, semua buruk. Itu hati itu, Ustaz. Iya, betul. Tapi jangan kau nodai, jangan sebagai lentera hidup ini. Iya. Kalau hati kita baik, menjadi terang. Iya, terang. Seperti ilmu cahaya nih, Ustaz ya. Iya, betul. Ya kan? Ilmu cahaya, ilmu yang selalu menerangi. Iya. Selalu memberikan hiburan ya saja, memberikan ceramah singkat. Itu tentang kehidupan kita. Oke, itu saja dari kita bersama pada sore hari ini karena matahari sudah mau tenggelam. Iya, mau tenggelam. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.